Imam Malik, ya, Imam Mazhab Maliki mengatakan syariat tanpa tasawuf adalah zindik, kafir tersembunyi. Dan tasawuf tanpa syariat adalah sesat. Jadi, asabiku semua, muslim sejati harus memiliki keduanya untuk mencapai maqam mukmin, memiliki iman yang sejati dan mencapai maqam muhsin atau ihsan di mana ketika salat seolah berhadapan dengan Allah. Dan bila kita tidak melihatnya, maka Allah selalu melihat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asabiku semua dimuliakan Allah. Tasawuf pada masa Rasulullah SAW adalah realita tanpa nama. Tasawuf saat ini adalah nama tanpa realita. Kecuali hanya sedikit yang menjalankan realitanya dalam bimbingan mursyid yang sejati, mursyid hakiki. Asabiku semua, tasawuf bukan membaca kitab-kitab buku-buku tasawuf dan mengkaji dari berbagai teori tasawuf seperti Imam Ibnu Arabi, Imam Syazili, Imam Qadiri, Maulana Jalaluddin Rumi, seperti banyak kajian tasawuf di berbagai masjid saat ini. Karena hal ini hanya baru mempelajari mengenal tasawuf, bukan bertasawuf. Sungguh sangat berbeda jauh antara bertasawuf dan mempelajari buku atau hadir dalam ceramah tasawuf. Jauh. Dampak dan pemahamannya bagai setetes air dibanding samudera. Bertasawuf adalah hubungan antara guru dan murid. Tasawuf adalah melaksanakan zikir yang diberikan syekhnya dan mengambil mursyid dengan berbaiat. Bertasawuf adalah bersama para guru dalam suhbah, jamaah asosiasi dengan mursyid yang juga merupakan waliullah, maka ia akan mendapatkan ilmu sekaligus hikmah. Ilmu seperti pesawat terbang yang indah bentuknya. Hikmah seperti bahan bakarnya. Azabiku semua, begitu banyak orang yang bangga dengan keluasan dan keindahan ilmunya. Tetapi tanpa bahan bakar hikmah, ia tetap di darat, tak dapat terbang. Hikmah didapatkan dari mendengarkan langsung dan bersama waliullah. Sementara ilmu hanya berasal dari ulama biasa, ustadz biasa, ulama-ulama buku, ulama awraq. Sementara bertasawuf adalah mengenal, mencicipi manisnya spiritual bersama ulama azwaq, ulama rasa. Ilmu yang kita pelajari dengan ego, maka terkadang membebani. Sementara hikmah tak dapat terlupa dan menguatkan. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, yang menghancurkan ilmu adalah lupa. Kita terlupa seiring dengan bertambahnya umur kita dan menjadi semakin tua. Azabiku semua dimuliakan Allah. Hikmah berasal dari pertemuan dengan waliullah, mendengar nasihat dan bimbingan dan bertemu, karena ada dua macam ilmu. Ilmu awraq, tulisan, dan ilmu azwaq, yaitu rasa. Ketika kita mendengar seorang kekasih Allah atau waliullah berbicara, maka ilmu rasa yang ditransfer langsung ke dalam kolbu kita. Ketika kita menulis dari ceramah waliullah, maka yang semula kita terima dalam bentuk hikmah berubah menjadi ilmu. Artinya meskipun awalnya merupakan hikmah, tetapi karena telah menjadi bentuk tulisan, maka dia berubah menjadi ilmu biasa. Hikmah berasal dari rasa, pertemuan langsung dengan para waliullah. Berjamaah dengan waliullah bagaikan ibadah 70 tahun, maka carilah para waliullah. Namun sayang, hanya sedikit dari kita yang berusaha mencari kekasih Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh agar dapat bertemu para waliullah. Atau ketika mendengar nama seorang disebutkan bahwa dia adalah
salah satu waliullah, terkadang mereka tidak percaya. Itulah sebabnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika berencana membunuh Nabi SAW dan ketika berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW, maka beliau masuk Islam. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu rasa yang ditransfer melalui tatapan mata, melalui pertemuan langsung, di mana mereka berubah benci menjadi cinta. Ada dua jenis ilmu. Ilmu yang berasal dari ucapan ulama biasa dan ilmu yang sejati ditransfer dari hati ke hati. Sehingga kemudian sang murid merasa bahwa dia memiliki inspirasi untuk mengerjakan kebaikan. Cara ini lebih cepat memberikan hasil. Demikianlah para guru mengirimkan inspirasi ke dalam hati setiap muridnya. Jika perintah berasal dari luar, ego biasanya menolaknya. Tetapi jika berasal dari keinginan hati nurani sendiri, maka dia merasa terhormat untuk mengerjakannya dengan ikhlas. Asabiku semua dimuliakan Allah. Ilmu ulama seperti setetes dari samudra ilmu waliullah. Ilmu seorang wali seperti setetes dari samudra ilmu para sahabat. Ilmu sahabat seperti setetes dari ilmu Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu Nabi Muhammad SAW hanya setetes dari samudra ilmu Allah Azza wa Jalla. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar ceramah, terkadang ego menolak karena berasal dari luar. Tetapi ilmu wali Allah bekerja dengan dua cara, dari luar dan dari dalam. Dari luar berupa ucapan, dari dalam berupa ilham ilahiyah yang dimasukkan ke hati setiap muridnya. Azabiku semua, dan ketika muridnya melakukannya, ia merasakan hal itu dari inspirasinya sendiri, sehingga ia ikhlas melakukannya tanpa beban sedikit pun. Azabiku semua, itulah cara kerja waliullah dalam membersihkan dan membenahi para muridnya. Tasawuf adalah ilmu rasa, pengalaman dengan terjun langsung. Seorang siswa kedokteran ahli bedah tidak bisa menjadi ahli bedah hanya dengan membaca buku-buku tentang ilmu bedah. Seperti orang yang menulis tentang mabuk, tetapi ia sendiri belum pernah merasakan mabuk. Seorang ahli bedah haruslah telah menjalani praktek bedah. Latihan dengan langsung membedah di bawah bimbingan dokter ahli bedah yang ahli, yang telah berkali-kali membedah manusia. Demikianlah waliullah yang telah berkali-kali membedah ego dan nafsu untuk dapat dikendalikan dari nafsu amarah menjadi nafs mutmainnah. Demikian pula dalam ilmu tasawuf, ada banyak profesor, doktor, MSc, MA, ulama, ustaz yang mendalami tasawuf dan mengajar tasawuf. Tetapi ketika ditanya siapa mursyidnya, mereka mengatakan tidak memiliki mursyid. Artinya bagaimana seorang penulis tentang jantung bicara tentang membedah jantung, padahal dia bukan dokter ahli jantung, padahal dia belum pernah melakukan pembedahan. Maka bagaimana seorang yang belum pernah memiliki mursyid bicara tentang tasawuf, padahal dia belum bertasawuf? Azabiku semua yang dimuliakan Allah, tasawuf adalah pengalaman rasa, bukan ilmu tulisan, bukan ilmu buku-buku. Tasawuf adalah ilmu azwaq, ilmu rasa, bukan ilmu awraq, ilmu tulisan. Tasawuf adalah mengambil baiat dari mursyid hakiki dan melaksanakan zikir yang telah ditetapkan sesuai thariqahnya. Dan menjalankan amalan hanya dengan perintah syekh atau mursyid yang hakiki. Ashabiku semua, ada begitu banyak sufi palsu, ada begitu banyak guru sufi palsu yang hanya menjelekkan citra sufi. Secara syariah mereka tidak mengerjakan syariah yang benar. Secara sunnah mereka menjauhi sunnah. Tak ada thariqah tanpa syariat.
syariah. Ya. Karena seumpama syariah adalah lilin penerang untuk menjalani jalan thariqah agar tak tersesat dan menuju hakikat. Imam Malik, ya, Imam Mazhab Maliki mengatakan syariat tanpa tasawuf adalah zindik, kafir tersembunyi. Dan tasawuf tanpa syariat adalah sesat. Jadi, asabiku semua, muslim sejati harus memiliki keduanya untuk mencapai maqam mukmin, memiliki iman yang sejati, dan mencapai maqam muhsin atau ihsan, di mana ketika salat seolah berhadapan dengan Allah. Dan bila kita tidak melihatnya, maka Allah selalu melihat kita. Asabiku semua, setiap orang perlu pembimbing ruhani sejati. Berdoalah, ya Allah, kirimkanlah para kekasih-Mu untuk membimbing hamba yang lemah ini. Siapa berdoa, maka ia akan mendapat jawabannya. Siapa yang mencari mursyid sejati, maka ia akan menemukannya. Tetapi saat ini setiap orang bangga dengan dirinya. Mereka mengatakan gurunya cukup dengan buku-buku, dengan kitab-kitab. Sementara dia tidak mengenali mana kitab yang ditulis dengan ego penulisnya. Jika cukup Quran dan hadis saja menjadi gurunya, maka Allah tidak perlu menurunkan seorang nabi untuk menjelaskannya. Manusia dewasa ini, ketika mereka sakit berat dan harus menjalani operasi, mereka bagaikan orang lemah yang setuju harus mendatangani berita acara operasi. Bahkan tanpa mereka perlu membacanya. Karena mereka telah pasrah dengan penyakitnya. Tetapi ketika kolbu mereka sakit, ketika hati mereka berkarat, ketika mereka tak mampu mengalahkan egonya, mereka tetap tak mau mencari obat dari sang pembimbing rohani sejati para wali Allah. Azabiku semua yang dimuliakan Allah. Mereka para aulia, wali-wali Allah. Tak butuh uang Anda. Tak butuh pujian. Mereka orang yang ikhlas bekerja sepanjang hari, tak kenal lelah tanpa bayaran. Cukup Allah dan Rasulullah SAW bagi mereka. Ketika kalian akan menyeberang padang pasir yang tak dikenal, kalian perlukan penunjuk jalan agar tak tersesat. Agar tahu bahaya yang menanti di setiap langkah. Mungkin badai pasir, binatang buas, ular, pasir yang menelan, dan sebagainya. Tentu saja penunjuk jalan itu telah melalui padang pasir itu berkali-kali, sehingga mengetahui karakter padang pasir itu. Demikian juga, apakah kalian pikir meniti jalan ruhani jauh lebih mudah daripada menyeberang padang pasir tak dikenal? Mereka yang dikuasai ego memerlukan bimbingan guru ruhani sejati yang telah mengalahkan egonya dan mengetahui cara memotong tangan-tangan gurita ego dari korbannya. Setiap orang perlu mencari wali Allah sebagai pembimbing. Bukan hanya ulama biasa yang terkadang masih memiliki ego yang tinggi. Sehingga terkadang kita mengerjakan kebaikan dengan ego, nafsu, dan riya yang tersembunyi dalam setiap amalan yang dikerjakannya. Asabiku semua, carilah wali sejati yang akan membimbing kalian. Begitu banyak jalan thariqah sufi ini telah ditunjukkan. Ya kan? Tetapi ego selalu menolak. Ketika kita akan melangkah kepada yang hak, maka 100 setan dalam bentuk manusia, jin, mencegah kalian untuk mendekati yang hak. Azabiku semua, berjuanglah untuk mencari yang hak. Ada dua kubu dalam Islam. Islam yang penuh cinta, sehingga jalan sufi dikenal sebagai jalan cinta. Dan yang kedua yang penuh dengan kebencian. Mereka sibuk mencari kesalahan golongan lainnya dengan 4 kata: kafir, bid'ah, syirik, dan haram. Hanya jalan cinta yang nanti akan Allah ridhoi. Hanya jalan cinta yang merupakan jalan Nabi Muhammad SAW.
Mengapa kalian tak mengikuti cara Nabi Muhammad SAW ketika dihujani batu di Taif? Tetapi beliau SAW tetap mendoakan umatnya agar selamat tanpa dendam. Itulah jalan cinta. Mengapa kita perlu mursyid? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, tanpa mursyid, ya, maka mursyid kalian adalah siapa? Syaitan. Ya, syaitan bermain dengan ego kalian, karena kalian selalu akan terhambat mencapai kemajuan spiritual bila tak memiliki bimbingan. Asabiku semua, bahkan untuk belajar matematika saja kalian perlu guru kan. Tentu berbeda matematika SD dan perguruan tinggi atau tingkatan PhD. Tentu berbeda Islamnya kalian ketika kecil dan untuk mencapai iman dan ihsan. Untuk mencapainya kalian perlu mensucikan jiwa kalian, membersihkan dari ego, membersihkan karat hati dari maksiat. Asabiku semua, jalan pintas tercepat adalah memiliki guru para waliullah yang penuh cinta. Dialah pembimbing sejati. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan, masukilah rumah melalui pintu-pintunya. Artinya, mengenal agama ini melalui pintu-pintunya dan terhubung hingga Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW mengenal Islam melalui malaikat Jibril. Abu Bakar mengenal agama melalui Nabi Muhammad. Terus hingga tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab, dan sampai kepada wali akhir zaman ini. Asabiku semua, mereka lah yang perlu kalian ikuti. Insya Allah siapapun yang mencari dan berdoa untuk mendapatkan pembimbing sejati, para kekasih Allah, maka mereka akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Asabiku semua, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Asabiku semua, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk, ya, waliyan mursyida, ya, kepadanya. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 17. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.